Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Kesuma. Saya lahirnya di Tarakan tanggal 8 Oktober 1979. Saya domisilinya ada di Kota Tarakan. Pekerjaan saya PNS. Sekarang saya di bawah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Kebetulan saya bertugas di UPT Balai Adat Tidung dan Budaya Kota Tarakan. Saya selain sebagai PNS, saya juga terlibat di dalam seni tari. Kenapa saya memilih seni tari? Karena seni tari itu kita dapat mengekspresikan perasaan kita menjadi bebas atau emosi kita akan tersalurkan jika kita akan menari. Seperti apa aja yang mau kita lakukan bisa ya. Menurut saya sih seperti itu kalau untuk kenapa saya memilih seni tari. Kebetulan saya juga suka banget sama gerak, menari itu merasa bebas aja. Kenapa saya memilih seni tari? Kebetulan mungkin dari orang tua kali ya Bu ya. Kebetulan orang tua saya juga seniman di bidang tari, jadi beliau itu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berkecimpung di dunia seni. Jadi kebetulan saya milihnya seni tari daripada seni musik. Jadi beliau itu ada seni musik, seni tari juga. Seni ukir juga beliau juga mengajarkan, cuma kita kebetulan saya membidangi di seni tari. Jadi mungkin karena tari aja yang saya sukain. Kalau musik saya nggak bisa main musik. Saya berkecimpung itu sudah sejak tahun 94 dari SMP. Sampai sekarang masih juga ikut menari ya. Mungkin karena menari itu merasa kalau kita lagi mungkin merasa bebas aja. Kalau kita dengan menari kita bisa mengekspresikan emosi kita. Itu menurut saya. Ya mungkin seperti itu Bu. Saya tarian pertama yang saya bawakan itu tahun 94. Kebetulan saya mengikuti di Festival Tari Nusantara di Jakarta. Itu tarian pertama itu ada tarian bebalon. Itu tari pertama yang saya pelajari dan sampai sekarang tarian itu masih ditarikan. Kita dulu masih 27 provinsi, jadi kita di sana ikut lomba. Di antara 27 provinsi itu tarian pertama, narinya 15 orang, tariannya 15 orang. Tarian yang pertama, dan dulu cuma ada 3 tarian yang saya pelajari, tapi kalau sekarang sudah banyak. Kalau kita sih, kalau untuk membawa tarian tidung kita sudah pernah ke Filipina, sudah pernah ke Kinabalu, pernah ke Sampurna, daerah Malaysia pernah. Kalau daerah Indonesia sih sudah banyak sih Bu ya. Kita mungkin sudah pernah ke Jakarta, udah sering ya, ke Jogja, ke Bali, ke Bandung, sudah pernah semua. Untuk tarian tidung untuk saat ini sama dulu memang bedanya jauh banget Bu. Jadi kalau dulu itu kita agak kesulitan. Kalau zaman saya dulu, saya masih ingat kita itu masuk ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan ke anak-anak dengan pertama kita lakukan dengan senam tari. Jadi senam itu jepin dulu. Jadi ada gerak jepin, kita mengajarkan ke anak-anak setiap Jumat. Nah kalau sekarang itu alhamdulillah anak-anak sekarang semua sekolah, hampir semua sekolah ada ekskul tari dan perkembangannya sangat bagus sekali. Anak-anak sekarang persaingannya juga agak bagus. Anak-anak sekarang hampir semua sekolah sudah bisa menari tarian tidung. Perkembangan anak-anak yang sudah belajar di
di sanggar kami. Kebetulan anak sekarang alhamdulillah Bu, mereka sekarang itu bisa buat karya sendiri, punya sanggar sendiri. Kita senang, kebetulan sanggar kami juga sudah 37, hampir 37 tahun. Jadi anak-anak didik kami itu kebanyakan sekarang alhamdulillah mereka sukses dengan karya-karya masing-masing. Ya ada yang sampai ke luar negeri juga ada. Ya rata-rata sih hampir keluar kota semua. Nah. Mungkin kita akan ini Bu, menyikapi anak-anak sekarang. Memang sih kebanyakan tari-tari sekarang ini rata-rata dekreasi. Karena kalau kita mengikuti yang tradisional, memang sih tariannya, apalagi anak-anak modern sekarang kan, tari-tari sekarang ini mungkin kalau dari tradisionalnya kayaknya biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya dari tari tradisional itulah kita bisa mengkreasikan tarian. Nah, jadi cara kita menyikapi mereka, kita tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkan mereka bahwa ini loh yang tradisional itu seperti apa, kreasi itu seperti apa. Jadi kita menyikapi anak-anak, tapi di sanggar kami akan tetap diajarkan tradisional tetap, tapi setelah itu mereka mengkreasikan silakan, tapi tetap dengan jalur yang tidak keluar dari jalurnya. Kebetulan saya juga bekerja di bawah Dinas Pariwisata, jadi menyikapinya itu kita dari kebetulan saya juga di bawah PT Balai Adat Tidung, jadi kita berusaha Bu mengadakan untuk acara-acara seni tari supaya tradisional itu nggak ketinggalan. Jadi kita berusaha setiap tahun itu akan mengeluarkan acara-acara umpamanya lomba tari tradisional atau tari kreasi. Jadi anak-anak yang seperti ini kita mungkin masukin ke mulok Bu. Untuk saat tahun ini kita sudah masukin ke muatan lokal, memperkenalkan budaya dari anak-anak sekolah bahwa tari tradisional itu seperti apa. Nah, jadi pelan-pelan kita memasuki ke sekolah-sekolah. Nah, kebetulan anak-anak didik kami juga mengajar ke sekolah-sekolah. Jadi tradisional itu seperti apa, kreasi itu seperti apa. Kalau saya, kalau di sanggar saya dan saya juga pernah melatih. Jadi anak-anak kita didik untuk pertama kita disiplinkan dulu untuk datang tepat waktu, dan di sanggar kami juga kita sebelum latihan menari kita ada teknik tari. Jadi teknik tari itu adalah untuk membentuk tubuh menjadi bagus. Nah, jadi sebelum menari, jadi kita ajari mereka teknik tari. Nanti setelah mereka namanya teknik tari, setelah mereka melakukan teknik tari, baru kita latihan menari. Jadi sampai sekarang itu kami lakukan. Dari tahun 94 saya mengikuti tari sampai sekarang, alhamdulillah anak-anak geraknya menjadi bagus. Jadi kalau anak yang tidak mengikuti teknik tari pasti geraknya akan beda sendiri. Nah, cara menyikapinya anak-anak supaya menjadi tubuhnya menjadi bagus, yang biasanya tidak gemulai, jadi akan bagus waktu dia akan menari. Kalau saya melihat ke depannya nih kayaknya akan semakin baik sih Bu ya, karena kebetulan dari sekolah-sekolah sudah ini kayak dari pemerintah alhamdulillah sudah mulai mengadakan kayak sekolah kayak GSMS, FL2SN. Nah, jadi anak-anak sekarang setiap sekolah itu kayaknya sepertinya diwajibkan untuk mengenal tari di mana mereka berada. Seperti kayak di Kota Tarakan, mereka harus mengenal tarian Tarakan itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya 2 tahun ke depan sepertinya akan berkembang pesat dan persaingannya akan lebih banyak lagi. Untuk sekarang aja saya lihat anak-anak peminatnya luar biasa. Apalagi kalau kita mengadakan lomba, peminatnya untuk yang mengikuti lomba dan penonton itu antusiasnya sangat luar biasa. Jadi saya berharap ke depannya lagi untuk pemerintah mungkin akan meningkatkan untuk
mengangkat budaya lagi lebih supaya masyarakat untuk mengenal seperti apa sih Kota Tarakan, seperti apa sih suku Tidung, seperti apa sih tarian suku Tidung, ya menurut saya seperti itu. Kalau saya, untuk pengalaman saya untuk melatih itu biasanya dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan kalau mengikuti itu 1 bulan itu biasanya 10 kali pertemuan. Nah, 1 bulan 10 kali pertemuan itu biasanya sudah baik. Tapi tergantung lagi dari anak yang menerima. Tapi kalau saya sih 10 kali pertemuan atau dalam 1 bulan itu udah bagus tariannya. Jebolannya sih ya mungkin daerah Kaltara ini kan udah banyak ya, alhamdulillah jebolan kita semua sukses-sukses. Di Tarakan aja sanggar-sanggar yang ada itu rata-rata belajarnya dari sanggar kita. Saya mungkin bingung juga menghitungnya berapa, karena setiap sekolah rata-rata jebolannya juga dari sanggar kami. Jadi kebetulan saya juga bingung kalau mau ngitungnya ada berapa karena sudah 37 tahun dan mereka juga ada keluar juga ada belajar juga, jadi mungkin ada puluhan atau ratusan mungkin anak-anak yang kita udah banyak, karena untuk sekarang aja anak didik kami udah ada masih ratusan. Anak didik kami ada ratusan dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Yang menikah juga, sudah menikah juga boleh masih. Kalau dari tari itu kebanyakan biasanya dari ini Bu, untuk kita awalnya dari mengenalkan budaya atau dari cerita rakyat. Kebanyakan gitu dari tari kita akan memperkenalkan ke masyarakat, oh seperti apa sih kayak ceritanya Tarakan itu dulu seperti apa, suku Tidung itu seperti apa. Jadi kita memperkenalkan kepada masyarakat lewat seni tari, mungkin dari ada legenda atau kehidupan sehari-hari suku Tidung itu seperti apa. Jadi kita mengenalkan ke masyarakat itu lewat dari tarian. Nah, jadi dengan tari mereka akan lihat, oh ternyata Tarakan itu suku Tidung itu kayak seperti ini, seperti itu. Jadi dari tari masyarakat akan melihat. Nah, dari seperti contohnya ini Bu, kemarin dari tari apa itu kayak betimbang sapor, betimbang naik ayun atau apa. Nah, mereka mengekspresikannya dari tarian. Nah, jadi dari luar juga akan melihat, oh ternyata di suku Tidung itu ada seperti ini, jadi kita mengenalkan ke masyarakat dan lewat tarian. Pesan saya buat anak-anak muda sekarang, jangan pernah mengeluarkan ide-ide ya untuk ide tarinya, tapi tetap dengan jalur yang tepat. Jadi boleh berkreasi tapi tetap pada jalurnya yang sudah ditentukan. Sekarang kan anak-anak ide-idenya luar biasa menurut saya. Seniman-seniman Tarakan juga sudah banyak, luar biasa. Anak-anak untuk peminat tari juga sudah mulai banyak. Jadi saya melihat itu anak-anak sudah mulai kreatif. Jadi untuk seni tari itu saya sangat, gimana kalau dibandingkan zaman dulu sama sekarang itu, saya dulu ingat, dulu tuh saya susah sekali untuk cari penari. Kalau sekarang itu penari sudah banyak sekali, di semua sekolah sudah ada. Jadi saya kadang kalau melihat anak-anak menari saya suka betul. Jadi menurut saya ya buat anak-anak muda sekarang jangan pernah lelah untuk mengenal budaya, untuk mengeluarkan ide-ide untuk membuat tarian baru. Kalau saya pribadi sih nggak ada, kalau untuk ritual saya nggak punya ritual khusus. Paling kalau besok mau menari, paling kita untuk tidur yang cukup aja, karena menari itu kan penonton akan melihat kita gerak tarinya dan
wajah kita yang dilihat. Jadi mungkin kalau kurang tidur, kita mungkin tidak fokus untuk menari, dan pembawaannya pasti kelihatan, wajahnya akan kelihatan sedikit tidak fresh. Jadi ritual saya sih nggak ada ritual harus seperti apa yang terlalu mistik, nggak. Kalau saya sih tidur yang cukup aja, kalau karena besok mau penampilan biasanya kita harus tidur yang cukup aja. Tantangan sebagai seorang penari itu biasanya kita ini, di saat menari untuk mensinkronkan antara penari dan pemusik, kira-kira ini sama nggak gerak tarinya, biasanya gugup atau apa, takut antara penari satu dan penari duanya sama apa tidak. Nah itu tantangannya seperti itu. Sebelum menari itu yang kita takutkan hanya itu, kira-kira musiknya nanti ada masalah nggak, lalu penari satu ke penari dua ketiganya itu kira-kira geraknya sama apa tidak. Yang jelas pasti gugup lah sebelum naik panggung. Itu tantangan penari seperti itu sih, rata-rata semua seperti itu. Tapi kan karena mau menampilkan yang lebih baik, malahan biasanya gugup dulu sebelum menampilkan. Rata-rata seperti itu sih, Bu. Keuntungan kalau menurut saya keuntungan menjadi penari itu mungkin karena kita anggap seperti olahraga ya, Bu ya. Nah, kita bergerak dan juga bebas. Katanya sih kalau jadi seniman itu ada yang bilang awet muda. Ada yang bilang karena kita mengekspresikan emosi, jadi ada yang bilang seperti itu. Jadi kita mungkin karena banyak bergaul dengan teman, jadi kita dengan tari kita akan mengenal lingkungan, mengenal dengan siapa saja. Jadi dengan itu, kalau itu keuntungannya seperti itulah. Awet muda aja, Bu, karena mengekspresikan sesuatu itu nggak muluk-muluk kata. Ya mungkin seperti itu, Bu. Tari favorit itu ada satu tarian kami, Bu, yang itu menurut kami itu agak unik karena itu tariannya adalah tarian suara siam. Jadi dia setiap tarian itu rata-rata hitungannya cuma 4, tapi di tarian itu hanya hitungannya 3. Jadi tarian itu agak unik. Jadi dia hanya ada 6 hitungan. Jadi kalau tarian lain itu ada 8 hitungan, tarian itu hanya ada 6 hitungan aja. Kalau sebenarnya dulu sempat pensiun, Bu, tapi karena saya terlibat kalau menari sudah mulai tidak menari, cuma saya terlibat, mungkin kayaknya nggak ada pensiun deh, Bu, karena kebetulan yang punya sanggar dari orang tua, mungkin ya berharap badannya sehat aja terus, karena nanti kalau kita pensiun anak-anak pada bubaran. Jadi berharapnya sampai sekarang ya, alhamdulillah orang tua saya juga sudah sampai sekarang juga masih berkecimpung di dunia seni. Jadi kami semua juga berkecimpung di dunia seni. Jadi selagi masih sanggup, kita akan terus berkarya dan akan terus menampilkan seni tari yang ada. Kesan buat UPT Taman Budaya, saya berharap ada setiap tahun untuk mengumpulkan semua, ya mungkin ini kayaknya nanti ada ya, semua seniman atau seni tari se-Kaltara, karena kita untuk mempererat silaturahmi supaya kita sesama seni tahu siapa mereka, kita siapa. Nah, saya berharap dari UPT Taman Budaya sering-seringlah mengumpulkan seniman-seniman tari yang ada di daerah Kaltara. Nah, menurut saya seperti itu. Kalau untuk anak-anak sekarang, jangan takut untuk berkarya, jangan takut mengeluarkan ide-ide, karena
dengan berkarya kita akan bisa dikenal dengan orang banyak. Dengan berkarya kita bisa dihargai dengan orang banyak. Jadi buat anak-anak muda, jangan takut untuk menampilkan atau membuat suatu ide yang bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin itu dari saya, penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.